Soal yang pertama, berikut ini yang merupakan sistem persamaan linier dua variabel adalah titik-titik. Perhatikan, persamaan berarti memuat tanda sama dengan. Dari opsi jawaban A, B, C, dan D yang tidak memuat tanda sama dengan adalah yang D. Jadi D ini bukan persamaan linier dua variabel. Kemudian linier berarti variabelnya berpangkat 1. Dari opsi jawaban A, B, dan C yang tidak berpangkat 1 itu adalah opsi jawaban yang A karena berpangkat 2. Jadi A ini bukan sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian dua variabel dari opsi jawaban B dan C yang memuat dua variabel adalah yang B karena yang C ini adalah ada 3 variabel yaitu P, Q, dan R. Jadi yang C bukan dan jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang kedua. Berikut ini yang merupakan penyelesaian dari SPLDV 3x plus 2y sama dengan 7 dan 2x min 5y sama dengan negatif 8 adalah titik-titik. Nah, penyelesaian dari SPLDV itu artinya nilai-nilai dari variabel sehingga kalau disubstitusikan ke SPLDV-nya maka persamaannya bernilai benar. Kita akan cek satu persatu. Kita cek dulu opsi jawaban yang A apakah memenuhi atau tidak. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan yang pertama yaitu 3X plus 2Y sama dengan 7. Berarti kalau kita substitusi X sama dengan 2 berarti menjadi 3 kali X nya yaitu 2. Jadi 3 kali 2 ditambah 2 kali Y nya itu 1. Jadi kali 1 sama dengan 7. Kita cek ruas kirinya 3 kali 2 itu 6 ditambah 2 kali 1 hasilnya 2 sama dengan 7. Di ruas kirinya 6 ditambah 2 itu hasilnya 8. Di ruas kanannya 7. Apakah 8 sama dengan 7? Tidak ya nak. Jadi untuk opsi yang A ini bukan penyelesaian dari SPLDV-nya. Kita tidak perlu mengecek yang persamaan kedua karena kalau persamaan yang pertama tidak memenuhi jelas dia bukan penyelesaian dari SPLDV. Berikutnya kita cek opsi jawaban yang B. Untuk X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 1, kita substitusikan terlebih dahulu ke persamaan pertama. 3X plus 2Y sama dengan 7, berarti 3 dikalikan X nya 3 ditambah 2 kali Y nya negatif 1 sama dengan 7. Kita cek untuk yang ruas kiri 3 kali 3 hasilnya 9 ditambah 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2 sama dengan 7. Yang ruas kiri 9 kurangi 2 itu 7. 7 sama dengan 7. Oke, benar ya. 7 sama dengan 7. Kita akan cek apakah dia memenuhi persamaan yang kedua atau tidak. Persamaan kedua, 2x min 5y sama dengan negatif 8. Berarti 2 dikali x nya 3, 2 kali 3 dikurangi 5 kali y nya negatif 1 sama dengan negatif 8. 2 kali 3 hasilnya 6 dikurangi 5 kali negatif 1 hasilnya 5 ya, plus 5 sama dengan negatif 8. 6 ditambah 5 itu 11. 11 apakah sama dengan negatif 8? Tidak ya, jadi dia tidak memenuhi persamaan yang kedua. Artinya opsi jawaban yang B ini bukan penyelesaian dari SPLDV-nya. Berikutnya kita cek opsi jawaban yang C. Untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Di sini kita cek untuk persamaan yang pertama dulu. 3x plus 2y sama dengan 7, berarti 3 kali x nya 1 ditambah 2 kali y nya 2, jadi 2 kali 2 sama dengan 7. 3 kali 1 hasilnya 3 ditambah 2 kali 2 hasilnya 4 sama dengan 7. 3 tambah 4 7, 7 sama dengan 7, benar ya. Kita cek untuk persamaan yang kedua, 2x min 5y sama dengan negatif 8. 2x berarti 2 dikalikan dengan x nya 1 dikurangi 5 kali y nya itu 2 sama dengan negatif 8. 2 kali 1 2 min 5 kali 2 hasilnya min 10 sama dengan negatif 8. 2 dikurangi 10 itu negatif 8. Negatif 8 sama dengan negatif 8. Benar ya. Karena dia memenuhi kedua persamaannya sehingga kedua persamaan tersebut bernilai benar, maka opsi jawaban yang C ini merupakan penyelesaian dari SPLDV-nya. Untuk opsi jawaban yang D kita tidak perlu cek karena kita sudah menemukan penyelesaian dari SPLDV-nya. Nah, seperti itu ya. Soal yang ketiga, diketahui SPLDV X
min 3Y sama dengan 5 dan 2X min 5Y sama dengan 9. Nilai dari X plus Y adalah titik-titik. Nah, jadi sebelum kita menentukan nilai X plus Y, kita tentukan terlebih dahulu nilai dari X dan Y. Oke, yang pertama, kita bisa menggunakan metode eliminasi. Kita akan mengeliminasi variabel X-nya terlebih dahulu. Perhatikan di sini, koefisien dari variabel X pada persamaan pertama itu adalah 1 dan koefisien X pada persamaan kedua ini adalah 2. Sehingga kita samakan terlebih dahulu koefisiennya. Caranya, persamaan yang pertama ini bisa kita kalikan dengan 2 dan persamaan yang kedua bisa kita kalikan dengan 1. Kemudian karena di sini X dan 2X ya ini sama-sama positif, berarti kedua persamaannya kita kurangi. Kita kalikan terlebih dahulu. X dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 2X. Negatif 3Y kali 2 hasilnya negatif 6Y. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Kemudian persamaan yang kedua, 2X min 5Y sama dengan 9. Kita kalikan dengan 1 hasilnya tetap ya 2X min 5Y sama dengan 9. Kemudian kita kurangi, 2X dikurangi 2X hasilnya 0, tidak perlu kita tuliskan. Kemudian negatif 6Y dikurangi negatif 5Y hasilnya adalah negatif Y. 10 dikurangi 9 hasilnya adalah 1. Sehingga kita memperoleh negatif Y sama dengan 1. Kalau kita jadikan Y, jadi Y sama dengan negatif 1. Oke, kita sudah menemukan nilai variabel Y. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari variabel X. Kita bisa menggunakan metode substitusi. Jadi substitusi Y sama dengan negatif 1 ke persamaan 1, yaitu X min 3Y sama dengan 5. X-nya ini tetap ya, X, kemudian dikurangi 3 kali Y-nya ini adalah negatif 1. Jadi min 3 kali negatif 1 sama dengan 5. Kita selesaikan, X ditambah 3, ini dari negatif 3 kali negatif 1 sama dengan 5. Oke, kalau kita jadikan X jadi X, 3-nya kita pindah ruas jadi negatif 3. Di X sama dengan 5 dikurangi 3, X-nya sama dengan 2. Oke, di sini kita sudah memperoleh nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1. Berarti nilai dari X plus Y sama dengan X-nya 2 ditambah Y-nya negatif 1. Hasilnya adalah 1. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang keempat. Harga 5 pensil dan 2 buku adalah 26.000. Sedangkan harga 3 pensil dan 4 buku 38.000. Jika harga 1 pensil dinyatakan dengan A dan harga 1 buku dinyatakan dengan B, maka sistem persamaan linear 2 variabel yang tepat sesuai masalah di atas adalah titik-titik. Perhatikan kalimat pertama. Harga 5 pensil dan 2 buku adalah 26.000. Di sini ada 5 pensil, di mana harga 1 pensilnya dinyatakan dengan A. Berarti kalau ada 5 pensil bisa dinyatakan sebagai 5A. Opsi jawaban yang A dan B ini benar ya, 5A. Berarti opsi jawaban yang C dan opsi jawaban yang D ini salah. Kemudian di sini pada kalimat pertama 2 buku. Buku itu dinyatakan dengan B. Berarti kalau 2 buku itu 2B. Oke, opsi A dan B ini benar ya, 2B. Hasilnya adalah 26.000. Oke. Pernyataan A dan B benar untuk persamaan yang pertama. Kemudian kalimat kedua, harga 3 pensil dan 4 buku adalah 38.000. 3 pensil yang mana harga 1 pensilnya dinyatakan dengan A, berarti kalau 3 pensil adalah 3A. Sedangkan yang opsi jawaban A ini adalah 4A, berarti opsi jawaban yang A ini salah ya. Kemudian di sini 4 buku, berarti kalau bukunya dinyatakan dengan B, 4 buku itu sama dengan 4B. Kemudian 3A plus 4B sama dengan 38.000. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang kelima. Keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang adalah 58 meter. Jika selisih panjang dan lebarnya 9 meter, maka luas lapangan tersebut adalah titik-titik. Oke, pertama kita ubah dulu ke bentuk sistem bersama linear 2 variabel terlebih dahulu. Di sini kita misalkan terlebih dahulu variabel P misalkan adalah panjang dari persegi panjang dan variabel L itu adalah lebar dari persegi panjang.
kalau keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang adalah 58 meter, ingat keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Maka persamaannya menjadi 2P plus 2L sama dengan 58. Kemudian selisih panjang dan lebarnya itu 9 meter. Berarti panjang P dikurangi lebarnya L sama dengan 9. Oke, kita sudah memperoleh SPLDV-nya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan SPLDV ini sehingga diperoleh panjang dan lebar dari lapangan tersebut. Berikutnya yang ditanyakan adalah luas lapangannya. Berarti kita harus menentukan panjang dan lebar dari lapangan tersebut terlebih dahulu. Kita akan menggunakan metode substitusi. Kita pilih salah satu dulu persamaannya. Kita bisa memilih persamaan yang kedua, P min L sama dengan 9. Ini bisa kita ubah ke bentuk P sama dengan 9. Negatif L-nya ini kita pindah ruas jadi plus L. Jadi persamaan P min L sama dengan 9 bisa kita ubah ke bentuk P sama dengan 9 plus L. Selanjutnya kita bisa mensubstitusi P sama dengan 9 plus L ke persamaan 1. Kalau 2P plus 2L sama dengan 58, berarti 2 dikalikan dengan P-nya ini kita ganti dengan 9 plus L. Jadi 2 kali 9 plus L plus 2L sama dengan 58. Kita selesaikan. 2 kali 9 hasilnya 18. 2 kali L hasilnya 2L plus 2L sama dengan 58. Oke. Berarti di sini 18-nya ini bisa kita pindah ruas ya. Kemudian 2L ditambah 2L-nya ini sama dengan 4L, dan 18-nya ini kita pindah ruas ke kanan jadi min 18. Sehingga kita memperoleh 4L sama dengan 58 kurangi 18 itu 40. 4L sama dengan 40 sehingga diperoleh L-nya sama dengan 10. Oke. Jadi kita sudah memperoleh lebar dari lapangannya adalah 10. Berikutnya kita cari panjang dari lapangan tersebut. Nah, di sini tadi kan kita sudah punya P sama dengan 9 plus L. L-nya 10, berarti kita ganti L di sini dengan 10. Jadi 9 plus 10. Hasilnya adalah 19. Jadi panjang dari lapangannya 19 dan lebar dari lapangan tersebut adalah 10. Sehingga kalau yang ditanyakan luas lapangan yang berbentuk persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti panjangnya 19 dikali lebarnya 10, hasilnya adalah 190. Jawaban yang tepat adalah yang B, 190 meter persegi. Soal yang ke-6. Harga 2 kilo gula pasir dan 3 kilo beras adalah 27.000. Sedangkan harga 3 kilo gula pasir dan 3 kilo beras adalah 33.000. Harga 1 kilo gula pasir dan 1 kilo beras masing-masing adalah titik-titik. Oke, di sini bisa kita misalkan dulu variabelnya. Misalkan G itu adalah harga 1 kg gula dan B itu adalah harga 1 kg beras. Berarti kalau kalimat pertama harga 2 kilo gula pasir dan 3 kilo beras, maka persamaannya menjadi 2G ditambah 3B sama dengan 27.000. Kemudian kalimat kedua, harga 3 kilo gula pasir dan 3 kilo beras adalah 33.000. Berarti persamaannya menjadi 3G ditambah 3B sama dengan 33.000. Oke, kita akan selesaikan menggunakan metode eliminasi. Perhatikan di sini kedua persamaannya memuat suku 3B. Jadi kita bisa mengeliminasi variabel B. Kemudian karena di sini 3B ini sama-sama bertanda positif, maka kedua persamaannya ini kita kurangi. Kita kurangi satu persatu. 2G dikurangi 3G hasilnya adalah negatif G. Kemudian 3B dikurangi 3B ini 0 ya, tidak perlu kita tuliskan. Kemudian 27.000 dikurangi 33.000 hasilnya adalah negatif 6.000. Negatif G sama dengan negatif 6.000, berarti G sama dengan 6.000. Oke, kita sudah memperoleh
nilai dari variabel G. Selanjutnya kita bisa melakukan substitusi G sama dengan 6000 ke persamaan yang pertama. Kita tuliskan dulu 2G plus 3B sama dengan 27.000. Berarti 2 dikalikan dengan G-nya, G kita ganti dengan 6000. 2 kali 6000 ditambah 3B sama dengan 27.000. Kita selesaikan 2 kali 6000 hasilnya 12.000. Berarti 12.000 ditambah 3B sama dengan 27.000. Oke, di sini 12.000-nya ini akan kita pindahkan ruas supaya kita bisa memperoleh nilai variabel B. Jadi yang ruas kiri ini tinggal 3B. 3B sama dengan 27.000, 12.000-nya kita pindah ruas jadi negatif 12.000. Jadi 3B sama dengan 27.000 dikurangi 12.000 hasilnya adalah 15.000. Sehingga nilai B-nya sama dengan 5.000. Jadi harga 1 kg gula pasir adalah 6.000 dan harga 1 kg beras harganya adalah 5.000. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang ketujuh, jumlah dua bilangan cacah adalah 27 dan selisih kedua bilangan itu adalah 3. Hasil kali kedua bilangan itu adalah titik. Oke, berarti kita harus menemukan dua bilangan cacah tersebut. Di sini kita misalkan terlebih dahulu, misalkan A itu adalah bilangan yang besar dan B itu adalah bilangan yang lebih kecil. Jadi kalau kalimat pertama jumlah dua bilangan cacah itu adalah 27, maka persamaannya menjadi A plus B sama dengan 27. Kemudian kalimat kedua, selisih kedua bilangan itu adalah, selisih berarti bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil, berarti A dikurangi B sama dengan 3. Oke, kita akan menyelesaikan SPLDV ini menggunakan metode eliminasi. Perhatikan di sini sudah ada plus B dan min B. Berarti kita bisa mengeliminasi variabel B, dan karena di sini tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, berarti kedua persamaannya ini kita tambah. Pertama A ditambah A hasilnya 2A, kemudian B plus negatif B ini 0, tidak perlu kita tuliskan. Kemudian 27 ditambah 3 ini hasilnya adalah 30. 2A sama dengan 30, berarti nilai A-nya adalah 15. Oke, berikutnya kita cari bilangan yang B menggunakan metode substitusi. Jadi kita substitusi A sama dengan 15 ke salah satu persamaan. Misalnya kita pilih persamaan yang kedua, yaitu A min B sama dengan 3. A-nya tadi adalah 15, jadi 15 dikurangi B sama dengan 3. Karena kita mau mencari variabel B, berarti 15-nya ini nanti kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi yang ruas kiri tinggal negatif B sama dengan 3, 15 pindah ruas menjadi negatif 15. Jadi negatif B sama dengan 3 dikurangi 15 adalah negatif 12. Negatif B sama dengan negatif 12, berarti nilai B-nya sama dengan 12. Nah, di sini karena kita mau menentukan hasil kalinya, maka A kali B sama dengan 15 dikalikan dengan 12. Hasilnya adalah 180. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ke-8. Soal uraian. Selesaikan SPLDV berikut menggunakan metode eliminasi. Oke, yang pertama kita akan eliminasi terlebih dahulu variabel X. Perhatikan di sini variabel X-nya ini koefisiennya sudah sama ya, yaitu 1 dan masing-masing bernilai positif. Jadi kalau bertanda sama berarti kedua persamaannya kita kurangi. X dikurangi X ini 0 ya, habis tidak perlu kita tuliskan. Kemudian Y dikurangi negatif Y hasilnya adalah 2Y. 10 dikurangi 2 hasilnya adalah 8. 2Y sama dengan 8, berarti nilai Y-nya adalah 8/2. Berarti Y sama dengan 4. Nah, kita sudah memperoleh nilai Y, berikutnya kita tentukan nilai dari X-nya. Berarti kita eliminasi variabel Y. Perhatikan di sini variabel Y, angka di depan Y itu sudah sama ya. Kemudian di sini karena tandanya berbeda, yang satu positif dan yang satu negatif, berarti kedua persamaannya kita jumlahkan.
X ditambah X hasilnya 2X, Y ditambah negatif Y itu 0, tidak perlu kita tuliskan. 10 ditambah 2 hasilnya adalah 12. Jadi X sama dengan 12 per 2, berarti X sama dengan 6. Sehingga kita memperoleh penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah X sama dengan 6 dan Y sama dengan 4. Soal ke-9. Selesaikan SPLDV berikut menggunakan metode eliminasi substitusi. SPLDV-nya 7X plus 3Y sama dengan negatif 5 dan 5X plus 2Y sama dengan 1. Oke, pertama kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di sini, variabel yang koefisiennya kecil itu adalah variabel Y. Di sini variabel Y-nya koefisiennya 3 dan 2. Nah, karena variabelnya belum sama, berarti kita bisa samakan terlebih dahulu. Caranya, persamaan yang pertama ini kita kalikan dengan 2 dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. Kemudian karena di sini variabel Y-nya itu sama-sama bertanda positif, maka kedua persamaannya bisa kita kurangi. Yang pertama kita kalikan terlebih dahulu. 7 kali 2 hasilnya adalah 14X, 3 kali 2 hasilnya 6Y, negatif 5 kali 2 hasilnya adalah negatif 10. Kemudian 5 kali 3 hasilnya adalah 15X, 2 kali 3 hasilnya 6Y, dan 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Kemudian kita kurangi, 14X dikurangi 15X hasilnya adalah negatif X, 6Y dikurangi 6Y, ini 0 ya, tidak perlu kita tuliskan. Kemudian negatif 10 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 13. Negatif X sama dengan negatif 13, berarti kita memperoleh nilai X-nya sama dengan 13. Berikutnya kita menggunakan metode substitusi. Jadi substitusi X sama dengan 13 ke salah satu persamaannya. Kita bisa memilih salah satu, misalkan persamaan 2, yaitu 5X plus 2Y sama dengan 1. 5X berarti 5 dikalikan X-nya ini kita ganti dengan 13. Jadi 5 kali 13 ditambah 2Y sama dengan 1. 5 kali 13 itu 65. Jadi 65 ditambah 2Y sama dengan 1. Nah, 65-nya ini bisa kita pindah ruas ke ruas kanan. Jadi yang ruas kiri tinggal 2Y sama dengan 1 dikurangi 65. 2Y sama dengan 1 kurangi 65 itu negatif 64. Berarti nilai Y sama dengan negatif 32. Jadi penyelesaian SPLDV tersebut adalah X sama dengan 13 dan Y sama dengan negatif 32. Nah, seperti itu ya. Soal 10. Selesaikan SPLDV berikut menggunakan metode substitusi. Di sini SPLDV-nya adalah 2P plus 3Q sama dengan 2 dan 4P min Q sama dengan 18. Nah, kita bisa memilih salah satu persamaan untuk dijadikan substitusinya. Kita cari yang mempunyai koefisien kecil. Di sini yang mempunyai koefisien kecil adalah persamaan yang kedua, yaitu 4P min Q sama dengan 18. Ini kita bisa ubah ke bentuk variabel Q, karena yang mempunyai koefisien kecil adalah yang variabel Q. Jadi 4P-nya ini bisa kita pindah ruas ke ruas kanan. Jadi yang ruas kiri tinggal negatif Q sama dengan 18, 4P-nya kita pindah menjadi negatif 4P. Negatif Q sama dengan 18 dikurangi 4P, berarti Q sama dengan negatif 18 ditambah 4P. Nah, berikutnya kita substitusi Q sama dengan negatif 18 plus 4P ke persamaan yang pertama, yaitu 2P plus 3Q sama dengan 2. 2P plus 3Q sama dengan 2, berarti 2 dikalikan P ditambah 3 dikali Q. Q-nya ini kita ganti dengan negatif 18 plus 4P sama dengan 2. Kita selesaikan menjadi 2P plus 3 kali negatif 18, negatif 54. 3 dikali 4P hasilnya adalah 12P sama dengan 2. Oke, di sini 2P ditambah 12P hasilnya adalah 14P. Kemudian negatif 54 ini kita pindah ruas ke ruas kanan jadi plus 54. Jadi 14P sama dengan 2 tambah 54 itu 56, maka nilai P-nya adalah 56 dibagi 14, hasilnya adalah 4.
kita sudah memperoleh nilai P sama dengan 4. Berarti kita bisa mensubstitusi ke Q sama dengan negatif 18 plus 4P. Jadi Q sama dengan negatif 18 ditambah 4 dikalikan nilai P nya yaitu 4. Jadi Q sama dengan negatif 18 plus 16, maka nilai Q sama dengan negatif 2. Jadi P sama dengan 4 dan Q sama dengan negatif 2. Nah, seperti itu ya nak.